Kalau hanya menjadikan dia orang baik-baik ke gereja, itu belum tentu selamat juga. Percaya umat pilihan itu menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Bagaimana kita membuat orang bisa dinikmati oleh Allah? Menjadi orang saleh, orang kudus, orang yang berkenan. Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti ABAM. Ini masuk episode 1156. Saya didampingi oleh Ibu Aditya. Mari kita mulai. Shalom Pak Eras, shalom semuanya. Amin. Dari seorang wanita berusia 16 tahun, pelajar di Jawa Timur. Shalom Pak Erastus, saya sering ikut ibadah onsite di GSKI Surabaya bersama orang tua saya. Saya izin bertanya sekaligus bercerita sedikit, Pak. Saya pernah bermimpi saudara saya yang tidak pernah tahu soal suara kebenaran berkata kepada saya bahwa malaikat Tuhan sudah dekat. Tentunya saya sangat takut dan puji Tuhan orang tua saya pengikut setia suara kebenaran. Akhirnya, saya mulai intensif berdoa dan ikut live doa pagi di truth.id. Tapi rasanya susah sekali Pak untuk berubah dan mengatur hati saya. Di sekolah dan gereja di lingkungan saya, banyak teman-teman yang melontarkan perkataan kotor dan membuat circle pertemanan. Bahkan di lingkungan gereja, saya seringkali tidak dianggap dan diremehkan orang-orang sekitar Pak. Sehingga hal ini membuat saya sulit percaya serta malas berbaur dengan orang lain. Apa yang harus saya lakukan agar tidak terbawa arus hidup teman-teman saya dan lebih terbuka ya Pak? Terima kasih sebelumnya, Tuhan Yesus memberkati. Usiamu 16 tahun, tetapi kamu sudah memiliki kerinduan rohani yang baik. Dan ini jarang terjadi. Puji Tuhan kamu menjadi gadis yang takut akan Allah. Walaupun kamu belum sempurna, tapi perasaan takut kamu terhadap kedatangan Tuhan, bahwa hari kedatangan sudah dekat, itu membuat kamu akan terpicu menjadi rohani. Nah, mengenai pergumulan untuk mengatur hati agar menjadi anak Allah yang berkenan, itu tidak ada cara mudah. Kamu harus tahu itu hal yang sukar. Maka kamu harus bersiap-siap untuk terus berjuang dan bertekun. Jangan berharap lingkunganmu baik-baik. Karena dimanapun kita berada, kita akan berhadapan dengan teman-teman yang melontarkan perkataan kotor dan membuat circle pertemanan yang buruk. Setan bermanuver menarik sebanyak mungkin orang masuk neraka. Termasuk kamu sedang ditarik-tarik, kamu yang sudah memiliki hati yang mau mencari Tuhan. Jadi kamu bersiaplah menghadapi lingkungan dunia, lingkungan gereja yang buruk. Dan diantaranya kamu dianggap remeh. Tidak masalah. Itu bagian yang tidak terpisah dari hidup kita. Yang penting kamu harus bertekun menghadapi keadaan ini. Kamu bisa berteman, membaur, tapi tidak usah akrab. Dan tidak perlu kamu merasa dirugikan dengan diremehkan. Yang penting kita berharga di mata Tuhan, bukan berharga di mata manusia. Tetaplah ikut doa pagi seperti yang kamu lakukan. Tetaplah ikut truth.id seperti yang orang tuamu teladankan. Datanglah ke GSKI Surabaya. Kita akan sering bertemu. Dan dengan cara demikian kamu tidak terbawa arus hidup teman-temanmu. Dan kamu akan menjadi lebih terbuka. Bukan dengan manusia, terbuka dengan Tuhan. Tuhan akan memimpin kamu. Dan kamu akan jadi wanita rohani yang luar biasa. Ya, Tuhan memberkati kamu, sayang. Kamu tidak disebut namanya ya, karena tidak ingin disebut namanya. Padahal bukan sesuatu yang memalukan. Akhir kata saya katakan kamu luar biasa. Oke. Oke, baik. Selanjutnya dari seorang pria berusia 17 tahun. Pelajar juga di Jawa Tengah. Ya, ini usia-usia remaja. Usia, iya. Tadi 16, sekarang 17. Tadi Hebat. wanita, sekarang pria. Hebat. Oke.
Shalom Pak, saya berada di salah satu organisasi yang mewajibkan laporan setiap ada progres. Waktu awal masuk organisasi, biasanya kami diajarkan untuk merespon laporan orang di grup WhatsApp. Awalnya normal saja, tapi sekarang saya mulai bingung. Jika yang memberi laporan teman satu tim saya, misalnya inisialnya C, itu banyak sekali yang merespon, seperti hebat, terima kasih, dan lain-lain. Tetapi ketika saya yang memberi laporan, tidak ada yang merespon. Padahal yang saya kerjakan juga memerlukan waktu dan dedikasi. Saya bukan gila hormat atau bagaimana, tapi ini lebih menghargai orang lain seperti yang diajarkan sejak awal masuk organisasi. Bagaimana saya menyikapi ini, Pak? Saya juga lama-lama males laporan. Dan saya pikir percuma kalau laporan, kalau mereka diam aja. Karena nggak ada bedanya jika saya tidak membuat laporan. Tapi kalau tidak laporan nanti ditegur, Pak. Saya merasa seperti berbicara dengan tembok. Terima kasih, Pak. Ini laporan sekolah atau laporan organisasi? Organisasi. Ekstrakurikuler ya? Dia sih bilangnya di sini organisasi, tapi bisa jadi ekstrakurikuler atau kegiatan organisasi atau kelompok atau mungkin. Supaya kamu tidak menjadi batu sandungan, tetap membuat laporan dan jangan mempersoalkan respon orang. Sebenarnya kamu menggugat, kamu tidak terima, kamu protes, mengapa orang mendapat respon, kamu tidak. Dan itu wajar bagi manusia pada umumnya yang tidak dipandang. Tetapi sebagai orang Kristen mestinya itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita dipandang Tuhan. Umurmu 17 tahun, kamu lewati kegiatan ini. Sebab keadaan nanti akan berubah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kamu mungkin sudah pindah lagi dalam kegiatan yang lain. Dan ini juga sudah menjadi almarhum nanti. Ya, artinya sudah lewat, sudah tidak lagi menjadi bagian hidupmu. Sekarang beri saja laporan. Orang mau menilai positif atau negatif terserah. Orang menanggapi atau tidak terserah. Jangan merasa minder atau direndahkan karena tidak mendapat pujian. Ya, kemarahan kamu itu bisa protes mengapa kamu kurang berharga dibanding orang lain. Dan itu salah. Belajarlah rendah hati. Jangan engkau terikat, jangan kamu terikat dengan penilaian manusia. Yang penting kamu selesaikan tugas dengan baik, terserah apa penilaian orang. Yang penting kamu lewati tugas-tugas ini, dan kamu akan memasuki umur yang lebih tinggi dengan tugas-tugas baru nanti. Lewati saja. Oke. Tuhan berkati. Kemudian dari seorang wanita berusia 47 tahun, dia sudah menikah dengan 2 anak, bergereja di aliran Pentakosta. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Suami saya dulunya dari agama lain, Konghucu. Tapi sekarang dia sudah percaya Tuhan Yesus. Suami saya dulunya suka main judi, narkoba, dan perokok. Puji Tuhan, sudah hampir 4 tahun sampai sekarang dia sudah tidak melakukannya lagi. Di gereja saya diangkat sebagai pelayan perjamuan. Akan tetapi dalam 4 bulan ini, saya tidak diberikan pelayanan karena kami sekeluarga mengikuti doa pagi Pak Erastus dan suka mendengarkan lagu Bapak. Akhirnya, setelah mendengar khotbah dari Pak Eras, saya dan suami banyak diubahkan. Saya dipecat dari pelayanan dengan alasan karena saya sudah mengikuti ajaran sesat. Tapi saya tidak marah karena saya sudah mendengar khotbah Pak Erastus. Tanggal 29 Juli, Pak Erastus sudah datang di Batam. Anak saya kemarin mengikuti ibadah di sana, tapi saya tidak datang karena ada di Pulau Liga Utara. Saya mau bertanya, Pak, apakah Bapak mau menjadi pembimbing kami? Terlebih buat suami saya, agar dia lebih mengerti tentang Tuhan Allah, Elohim Yahweh. Amin. Kesaksian yang membahagiakan, karena ternyata dengan mendengarkan khotbah yang disampaikan di truth.id, hidupmu bahkan suamimu yang tadinya suka main judi, narkoba, perokok, sudah hampir 4 tahun bisa diubahkan.
Ini menunjukkan bahwa kamu mendengar orang yang tidak sesat. Iya. Soal orang menilai apa bagus, kita tidak usah pedulikan, ya. Mereka tidak kenal kita dan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Senang sekali saya menjadi pembimbingmu, Bapak rohanimu. Dengan tangan terbuka saya menerimanya. Ya, nanti kamu akan dihubungi oleh orang saya, apa yang bisa kami bantu, entah dalam bentuk buku rohani, atau kami memberikan link untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang kami sampaikan. Nanti kalau saya ke Batam, seingat saya tanggal 16 September atau Agustus, saya lupa loh. Saya mau ke Batam lagi. Nanti ketemu. Ya, nanti ketemu. Ini tanggal berapa? 12, Pak. Hari ini tanggal berapa? 12. Oh, 13. Oh, kalau begitu tanggal kemungkinan 16 September. Ya. Ya. Ini tanggal 13 ya. Oke, puji Tuhan. Yuk. Senang sekali bertemu dengan kesaksian seperti ini. Puji Tuhan. Oke. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 50 tahun, belum menikah di Sumatera dan salah satu jemaat gereja Protestan kesukuan. Ya. Shalom Pak Eras dan tim, pada tahun 2023, saya menjalin hubungan dengan seorang pria. Pria ini teman dari masa kecil. Ya. Pria tersebut sudah berpisah dengan istrinya, cerai secara hukum. Istrinya pergi meninggalkan pria tersebut karena istrinya itu berhubungan dengan kuasa gelap. Jadi selama berumah tangga, mereka tidak pernah damai, bahkan mengalami keguguran sebanyak 3 kali. Istrinya sudah sering meminta cerai, tapi suaminya masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Akhirnya, saat suaminya bekerja, istri dan anaknya pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali walaupun sudah dibujuk, baik dari pihak keluarga, suami maupun dari gereja. Istrinya tetap tidak mau berbaikan. Kami menjalin hubungan sudah 1 tahun dan berkomitmen untuk masuk dalam pernikahan. Beberapa minggu sebelum pernikahan, mantan istrinya mendatangi mantan suaminya dan minta untuk kembali. Pacar saya itu menurut saja. Menurut dia seperti kerbau yang tertusuk hidungnya. Karena dia meninggalkan saya tanpa ada kata maaf. Sehari setelah meninggalkan saya, mereka langsung tinggal serumah. Pacar saya itu langsung ganti nomor handphone dan mengembalikan barang-barang yang pernah saya belikan ke dia. Barang-barang yang saya belikan itu dikembalikan lewat adiknya. Jadi bukan pacar saya sendiri yang mengembalikannya. Pertanyaan saya, Pak, apakah saya salah berkomitmen untuk menikah dengan pria yang cerai hidup? Apakah saya salah kalau sampai hari ini masih mendoakan pacar saya itu? Berdoa untuk rumah tangganya dan dia dilepaskan dari guna-guna istrinya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Ibu ini kepo. Kamu itu kepo. Masih penasaran, Pak? Kalau dia bisa kembali dengan istrinya kan bagus, ya kan? Memang dia masih cinta, nyatanya dihubungi istrinya langsung mau kumpul. Sebelumnya kan memang dia tidak berniat mau cerai. Jadi dalam keadaan kesepian, lonely, kamu hadir ya disambut saja, namanya laki-laki butuh seseorang yang mendampingi. Tapi saya tidak yakin dia cinta kamu loh. Kalau dia cinta kamu, dia tidak akan balik ke istrinya. Yang kedua, kalau dia masih punya istri dan mau berbalik dengan istrinya, kamu udah usah harap dia sama sekali. Kalau kamu masih mau berharap, kamu ini menyusahkan diri sendiri. Salah kalau sampai hari ini masih mendoakan pacar itu. Itu apa? Serahkan dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk rumah tangganya dan dia dilepaskan dari guna-guna istrinya. Kamu yakin dia diguna-guna? Atau memang masih cinta? Yakin istrinya masih terlibat dengan okultisme? Siapa tahu sudah bertobat. Sudah mengalami pelayanan pelepasan. Jika tidak, biar kami yang melepaskan. Jadi lupakan dia. Ya. Move on. Apakah saya salah berkomitmen untuk menikah dengan pria yang cerai hidup? Salah. Untuk konteks ini, salah. Dia masih punya istri yang mau balik dan dia mau balik. Lupakan dia. Teruskan hidupmu. Lagi pula umurmu juga 50 tahun. Sudah cukup umur. Lebih baik persiapan saja ke langit baru, bumi baru. Oke? Itu nasihat saya. Udah jangan ingat dia. Kamu ingat dia,
kamu merusak dirimu, merusak masa depanmu, dan melukakan Tuhan. Oke. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang wanita berusia 34 tahun, belum menikah, jemaat GSKI di Jakarta. Shalom Pak Eras, terima kasih atas semua nasihat Bapak yang luar biasa, sangat mengena hati saya. Saya merasa seperti dinasihati sama Bapak saya sendiri. Walaupun saya tidak tahu persis bagaimana rasanya dilindungi oleh sosok seorang Bapak kandung. Karena saya tidak pernah melihat wajah Bapak kandung saya. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih sudah mengirimkan salah satu konselor yang selalu membantu saya. Ya. Salah satu pendeta dari GSKI juga sudah menyempatkan kunjungan ke rumah saya untuk memberikan semangat kepada mama saya yang tidak percaya diri. Karena kakak saya yang masih suka mabuk bahkan tidak menghormati mama saya. Akhir-akhir ini Pak Eras selalu mengatakan, satu jiwa lebih dari harta dunia ini. Kita harus menangisi jiwa dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang mau saya tanyakan Pak, definisi menyelamatkan jiwa yang terhilang itu seperti apa ya Pak? Terima kasih buat nasihatnya dan sehat terus buat Bapak. Saya juga ingin menangis bersama Bapak. Wah, thank you. Menyelamatkan jiwa itu artinya mengubah orang untuk makin sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus. Kalau hanya menjadikan dia orang baik-baik ke gereja, itu belum tentu selamat juga. Standarnya bagi orang percaya umat pilihan itu menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, mengalami perubahan kodrat ilahi. Itu standarnya. Ya, seperti orang menangkap ikan, tidak cukup ikan dipindahkan dari rawa ke ember, harus sudah digoreng, jadi ikan goreng taruh di meja makan dinikmati. Bagaimana kita membuat orang bisa dinikmati oleh Allah, menjadi orang saleh, orang kudus, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya memenangkan jiwa. Amin. Baik. Oke, selanjutnya dari oke. seorang wanita berusia 52 tahun. Beliau janda dengan 3 anak di Jawa Tengah. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pak, saya ikut prihatin atas komentar orang yang kurang baik sehingga nama baik Pak Eras dipertaruhkan. Khotbah Bapak bukannya didengarkan untuk menjadi berkat, tapi ada saja yang berusaha mengambil celah untuk menjatuhkan. Sabar ya Pak, padahal saya pribadi sangat diberkati. Waktu COVID tahun 2021, saya mengalami kecemasan atau anxiety. Sampai saya hanya bisa tiduran, untuk bangun seperti lemah, dan rasanya seperti sakit berat. Saya periksa ke dokter berkali-kali, selalu ganti dokter umum sampai spesialis, dan check up semua normal, bagus. Tapi rasanya sakit saya tidak sembuh-sembuh. Saya susah tidur karena cemas. Kemudian saya buka YouTube untuk mendengarkan khotbah pendeta yang berbeda-beda. Tanpa sengaja saya mendengar khotbah Pak Eras. Saya merasakan ada ketenangan. Akhirnya saya subscribe channel truth.id selama 24 jam. Saya selalu mendengar khotbah Bapak agar saya tenang. Walaupun online, khotbah Bapak sering membuat saya sampai menangis dan berserah kepada Tuhan saja. Karena masalah hidup saya dulu begitu berat Pak. Saya ditinggal suami sudah 20 tahun dan Bapak sudah memberikan nasihat di Abam episode 1140. Saya selalu mengikuti truth.id dimulai dari doa pagi, suara kebenaran, Abam, dan doa malam. Akhirnya, setelah 2 tahun lebih, kecemasan yang saya alami secara bertahap, jiwa saya mulai membaik dan pulih, Pak. Sekarang saya sudah sehat, bisa beraktivitas normal, dan saya mengalami mujizat Tuhan. Sehingga sampai hari ini, saya tetap mengikuti Pak Eras. Sekarang motivasi hidup saya hanya berjuang untuk hidup yang berkenan bagi Tuhan, dan itulah kesaksian singkat saya, Pak. Melalui khotbah Bapak yang menjadi terapi jiwa, sangat menolong dan memberi kekuatan bagi saya, sehingga Tuhan pulihkan kesehatan saya. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Wow, kesaksian yang indah. Dari seorang ibu usia 52 tahun, janda 3 anak di Jawa Tengah. Apa yang ibu tulis membahagiakan kami, menyemangati kami untuk tetap terus bekerja di Abam,
doa pagi, wanita surgawi, ibadah-ibadah yang lain seperti Batak bermazmur misalnya, pendalaman Alkitab wanita, ibadah raya hari Minggu, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyampaikan kesaksian yang juga bisa menjadi kekuatan bagi yang lain. Doakan kami agar pelayanan ini makin meluas dan memberkati banyak orang. Tuhan berkati. Luar biasa ya. Oke. Selanjutnya dari seorang pria berusia 34 tahun di Melbourne. Shalom Pak Eras, khotbah Bapak tentang kehilangan hak di ibadah raya 3 benar-benar menakjubkan. Menurut saya, itu jurus terakhir yang orang Kristen harus pelajari. Kita ini memang harus jadi babunya Tuhan dan harus bersyukur meskipun kita hanya dari debu dan bukan siapa-siapa. Ketika Tuhan memberikan satu hari kehidupan, kita harus benar-benar bersyukur kepadanya. Amin. Oh iya Pak, kokok saya yang paling besar dan istrinya Jemaat Setia GSKI Rehoboth di Jakarta, dan kami selalu share firman dari Bapak. Kami tahu bahwa Bapak dan semua pelayan Tuhan di Rehoboth sudah mencucurkan keringat bahkan darah untuk kerajaan Tuhan. Akan tetapi melihat kenyataan di mana Bapak masih dicap sesat dari banyak gereja lainnya, saya cuma bisa geleng-geleng kepala. Saya sungguh ingin experience datang ke Rehoboth pas kembali ke Jakarta tahun depan. Amin. Banyak orang termasuk saya yang ingin sekali memberi a big hug ke Bapak atas titik darah dan anggur yang Bapak sudah tumpahkan untuk kerajaan Tuhan serta jiwa-jiwa yang hilang. Terima kasih Pak dan pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Salam langit baru, bumi baru. Oke, aduh Erik, aku ingat kamu pernah ketemu dan kita makan es krim. Nanti staf saya akan menghubungi kamu supaya kalau kamu ke Jakarta, aku mau kasih kamu a big and huge hug. Ya, untukmu, love you, Erik. Give my warm regard, give my love for your wife. Ya, kita punya banyak saudara ya. Iya, di Ini aku mana-mana. terharu loh membaca ini tulus ya. Aduh, kita bahagia. Tersebar. Iya, walaupun kita disesatkan orang, tapi ada orang-orang yang masih menaruh percaya dan memang memiliki nurani yang benar atau nurani yang baik. Oke, teruskan. Ya. Tadi dari Melbourne, sekarang dari Hong Kong. Seorang wanita berusia 49 tahun, Wow. menikah, sudah memiliki 1 anak dan beliau merupakan jemaat GSKI online. Shalom Pak Erastus, hamba yang dikasihi Tuhan. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara membaca Alkitab yang benar? Apakah harus berurutan dari Kejadian sampai Wahyu? Atau bolehkah jika membacanya tidak beraturan? Misalnya hari ini baca Zefanya pasal 1 sampai dengan pasal 3, besoknya baca Yeremia pasal 1 sampai dengan pasal 3, dan begitu seterusnya selama setahun. Apakah baik jika membacanya tidak beraturan seperti ini Pak Eras? Terima kasih atas jawabannya Pak Erastus dan tim. Tuhan Yesus memberkati Pak Erastus dan tim dengan berkat sukacita, panjang umur, kesehatan yang optimal agar bisa melayani banyak jiwa-jiwa. Amin. Yang saya lakukan ya, itu yang pertama kita harus punya waktu untuk membaca di Kejadian sampai Wahyu secara berurutan, dan itu kita buat disiplin tiap hari, misalnya 10 menit, 15 menit, atau 30 menit. Tetapi ada waktu juga kita membaca tidak berdasarkan program dari Kejadian sampai Wahyu. Karena kita bisa menghadapi masalah-masalah tertentu di saat-saat tertentu dan membutuhkan firman. Jadi kita bisa dapat dari Mazmur, dari Hosea, dari kitab Matius. Nah, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Jadi saya mau membiasakan diri dari kitab Kejadian, terus. Tetapi juga saya ada waktu membaca secara random. Hari ini mau baca apa? Aku tergerak membaca 2 Timotius pasal 1. Saya buka 2 Timotius. Saya ingin membaca ayat ini. Dan kadang-kadang saya tanya Tuhan, Tuhan beri saya ayat. Saya mau baca. Nah, sering gitu. Tapi kalau dulu, saya terus menerus sampai Tuhan tegur. Kamu itu kok tiap kali mesti minta.
Tuhan bisa kasih, tapi kita tidak boleh mengatur Tuhan suka-suka kita. Pernah kan saya kesaksian Tuhan tunjukkan ayat-ayat tertentu, wah luar biasa. Nah, jadi bisa cara itu. Jelas ya? Ya. Oke, Jelas, Pak. Tuhan berkati. Baik, selanjutnya dari seorang wanita Sumatera menikah, Gereja Bu Katolik Rumani, ya? merupakan jemaat gereja Katolik. Ya, oke. Shalom Bapak Pendeta Erastus, saya seorang Katolik, tapi saya sangat senang menonton Abam dan mendengar khotbah Bapak. Pak, saya adalah produk broken home. Dan puji Tuhan, saya diberikan pasangan hidup yang sangat baik, bahkan sangat menyayangi saya. Sejak umur 2 tahun, orang tua saya sudah cerai karena perbedaan agama. Bapak saya Kristen, sedangkan ibu dari agama lain, Muslim. Saya diasuh oleh opung saya, sehingga saya tidak mempunyai kedekatan batin dengan ibu saya sendiri. Kalau sama bapak, saya masih ada bonding, karena saat saya kecil, bapak setiap hari datang ke rumah opung dan bertanggung jawab terhadap pendidikan saya. Bapak dan ibu sudah menikah lagi, Pak, dan keduanya tidak dikaruniai anak. Jadi anak mereka hanya saya seorang. Pak, sampai sekarang saya belum hamil, padahal sudah 7 tahun menikah dan terkadang saya berpikir, apakah ini hukum karma akibat saya yang tidak dekat dengan ibu saya? Saya dan ibu pernah beberapa kali konflik, entah karena ego masing-masing atau karena kami satu sama lain tidak saling memahami. Sudah 3 tahun ini saya malas berkunjung ke rumah ibu saya karena malas ribut. Apakah saya ini durhaka ya, Pak? Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Erastus karena khotbah dan renungan Bapak yang selalu saya dengar setiap pagi sangat menyejukkan jiwa. Tetap sehat ya Pak dan tetap semangat karena banyak anak-anak Tuhan yang masih merindukan nasihat serta renungan dari Bapak. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh pelayan Tuhan. Ada anak-anak yang konflik dengan orang tua sampai bersikap kurang pantas, tapi punya anak juga. Jadi saya kira ini bukan karena kutuk, tapi hanya belum waktunya kamu punya anak. Nah, jika ada unsur bahwa kamu harus berbaik dengan orang tua, kamu harus lakukan. Berdamai dengan mama, jangan ribut, mengampuni orang yang salah, apalagi mama sendiri. Lalu kamu harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Tuhan pasti akan memimpinmu bukan hanya punya anak dan memiliki keluarga yang diberkati, tetapi kamu akan menjadi penghuni kerajaan surga. Yang penting kamu berdamai dengan ibumu, kamu hidup suci di hadapan Tuhan. Bapak ibu menikah lagi tidak punya anak, ini luar biasa loh. Berarti kamu istimewa loh. Dan kalau kamu sampai tidak punya anak, mereka tidak punya keturunan. Nah, ini ada maksud Tuhan. Tuhan masih beri kamu kesempatan punya anak. Ya, oke. Terakhir. Baik, berikutnya dari seorang wanita berusia 29 tahun, sudah menikah di Kalimantan Barat dan merupakan jemaat GSKI online. Ya. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, terima kasih untuk jawaban pertanyaan saya di episode 1147 perihal masalah KDRT. Sebenarnya saya tidak ada niat untuk ke jalur hukum mengenai suami saya yang sering memfitnah dan berkata yang tidak benar. Saya hanya ingin berpisah tapi tidak dalam waktu dekat. Bagaimana menurut Bapak untuk keputusan saya ini? Saya juga mau bertanya, apakah surga itu dibagi menjadi 2, yang dimana 1 untuk anggota kerajaan Allah dan 1 hanya untuk warga biasa? Sebab di gereja Injili saya sebelumnya mengatakan semua orang percaya atau orang Kristen masuk surga. Oke. Terima kasih. Yang kedua saya jawab dulu ya. Ya. Jelas di Alkitab berulang-ulang dikatakan ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Ini hendaknya tidak kita pandang sebagai pembagian mutlak. Karena yang memerintah pun juga memiliki jenjang. Tapi yang jelas ada pemerintahan Allah. Demikian dinamika hidup kerajaan surga. Tuhan Yesus akan menjadi raja yang memerintah bersama orang-orang saleh yang menderita bersama-sama dengan dia. Cukup jelas ya? Oke. Yang pertama mengenai niatmu untuk berpisah. Seberapa berat ya keadaan
sekarang ini dalam hubungan atau relasi dengan suamimu. Sebaiknya digantung saja dulu, berpisah rumah. Ya, tapi tidak harus cerai. Saya tidak melihat kamu punya anak, tidak. Sementara itu yang diusahakan sambil mengharapkan suamimu bertobat. Kecuali kemudian kalau dia menikah sendiri, nah ini lain lagi nanti pertimbangannya. Sekarang coba kamu teduh dulu, minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Ingat waktu kamu pacaran, kamu mencintai dia, dia mencintai kamu. Coba kembali ke cinta mula-mula. Ya, kalau kamu membutuhkan pembimbing, kami akan bimbing. Saya khawatir kamu mau cerai karena kamu melihat kemungkinan pria lain yang belum tentu lebih baik dari pria ini. Ya, jadi hati-hati. Demikian episode ini, kita akan masuk di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.